れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Tokyo Revengers Chapter 227 merupakan sebuah chapter yang cukup berkesan banget buat kami. Walau sebagian besar banyak yang kurang suka dengan chapter flashback atau chapter yang menceritakan mengenai kisah masa lalu, namun kenyataannya, flashback di chapter 227 ini benar-benar salah satu mahakarya atau masterpiece yang telah diciptakan oleh Ken Wakui Sensei pada manga Tokyo Revengers ini. Semua konflik yang terjadi pada masa lalu sang Terano Minami sangat relate sekali dengan semua konflik yang terjadi pada dunia nyata. Pada chapter tersebut, digambarkan kehidupan dari sisi lain salah satu kota kumuh di negara Brazil, yaitu kota Favela. Sebuah tempat pengasingan bagi para warga Brazil yang tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Tidak seperti flashback atau kisah masa lalu dari karakter-karakter lainnya, kehidupan masa kecil Terano Minami sangatlah kelam sekali. Di tengah keterbatasan yang dia miliki, dia pun harus melakukan cara apapun untuk bisa terus bertahan hidup demi bisa merawat ibunya yang sakit. Hingga suatu hari dia bertemu dengan salah satu raja berandalan penguasa wilayah tersebut, yang bernama Dino. Dan akhirnya Terano pun terinspirasi oleh Dino untuk menjadi penguasa kota menggunakan kekerasan yang dia miliki. Semua hal tersebut adalah fenomena yang sangat umum terjadi pada anak-anak kecil yang tinggal di Brazil, khususnya di kota Favela. Pada kenyataannya, anak-anak seusia Terano memang banyak yang sudah dididik oleh lingkungannya untuk menjadi seorang gangster atau pelaku kriminal. Pemandangan anak-anak usia 5, 12, atau bahkan 14 tahun yang membawa senjata dan berjualan narkoba bahkan hingga seks bebas pun adalah hal yang wajar. Mereka semua justru cenderung terinspirasi oleh para bos-bos kartel yang ada di wilayahnya dan mempunyai mimpi untuk bisa menjadi pemimpin geng besar yang mampu menguasai seluruh kota. Ironisnya, musuh terberat atau ancaman terberat bagi para pelaku kriminal di Brazil bukanlah dari pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah, melainkan ancaman terbesar bagi mereka semua justru datang dari para geng atau kelompok kriminal lainnya. Setidaknya itulah gambaran keadaan salah satu kota terkelam di Brazil pada awal tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 2000-an. Tidak heran jika Terano Minami akhirnya tumbuh besar sebagai seorang sosok yang sangat kuat, bahkan hingga mendapatkan julukan sebagai Terano yang tidak tertandingi. Karena sejatinya memang orang-orang kuat tumbuh di lingkungan yang keras. Selain semua hal tersebut, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan mengenai detail-detail penting atau breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 227. Menariknya, lagi-lagi sebuah pola pengulangan kembali terjadi pada chapter terbaru ini. Banyak sekali paralel yang menghubungkan chapter 227 dengan chapter-chapter manga Tokyo Revengers sebelumnya. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai detail apa saja sih yang mungkin kalian lewatkan pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Jika kalian ingat, 3 minggu yang lalu Ken Wakui pernah memposting sebuah gambar pada akun Twitter resminya, di mana pada gambar tersebut terlihat potongan panel manga atau sketsa dari manga yang menunjukkan kondisi Terano Minami yang terlihat kaget dengan sebuah tembakan atau sebuah peluru yang bersarang di dada sebelah kanannya. Pada saat itu, kita semua sempat mengira jika scene itu adalah gambaran dari Mikey yang akhirnya menembak dan membunuh Terano demi membalaskan dendam dari kematian Draken. Kami sendiri pun sempat mengira jika panel tersebut adalah sebuah vision atau penglihatan dari Takemichi mengenai kejadian penembakan Terano Minami secara mendadak. Namun semua hal tersebut kembali terbantahkan setelah chapter 227 ini keluar. Pada chapter ini terlihat dengan jelas sekali jika kejadian penembakan dari Terano Minami terjadi pada saat dirinya masih berusia 14 tahun. Atau tepatnya pada saat ada geng rival yang menyerang rumah Terano hingga membuat ibunya terbunuh. Setelah beberapa tahun berlalu, Terano pun akhirnya dimunculkan kembali pada salah satu panel manganya ketika dia sedang berhadapan atau berduel 1 lawan 1 melawan Kakucho. Di panel itu terlihat kemiripan yang sangat identik antara bocoran yang pernah diposting oleh Ken Wakui dengan panel manga yang memperlihatkan Terano membuka pakaiannya dan terlihat bekas luka tembakan di dada bagian kirinya. Dari sini, untuk sementara bisa kita asumsikan jika bocoran mengenai penembakan Terano itu hanyalah sebuah event yang terjadi di masa lalu, bukan di masa sekarang ini.
Namun masih ada satu hal yang mengganjal bagi kami. Pada bocoran panel tersebut, Terrano diperlihatkan mempunyai rambut. Sedangkan pada chapter flashback, Terrano terlihat tidak memiliki rambut sama sekali. Ya, apapun itu, untuk kepastian mengenai hal ini kita masih harus tetap menunggu sampai beberapa chapter ke depan. Selanjutnya, kita masuk ke detail penting atau breakdown yang kedua. Jika kalian perhatikan baik-baik, terdapat banyak sekali paralel atau hubungan antara chapter 227 ini dengan chapter-chapter sebelumnya. Setelah sebelumnya melakukan paralel dengan arc Mobius dan juga arc Valhalla, kali ini sepertinya Ken Wakui mulai melakukan transisi menuju arc Black Dragons. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa panel yang ada pada gambar ini, di mana terdapat kemiripan yang sangat identik antara panel di chapter 227 dengan panel manga di chapter 95. Di mana pada chapter 227 terlihat sosok menyeramkan dari sang Terrano Minami yang tidak tertandingi. Sedangkan pada chapter 95 terlihat juga sosok petarung terkuat dari geng Black Dragons generasi ke-10, yaitu Taiju Shiba. Dilihat dari sisi manapun, Taiju dan Terrano sangatlah mirip. Yang membedakan adalah Taiju Shiba masih memiliki akal sehatnya dan pada akhirnya tetap mementingkan hubungan atau ikatan keluarga di atas segalanya. Intinya, Taiju masih menyayangi dan ingin terus melindungi adik-adiknya. Sedangkan Terrano Minami benar-benar seorang karakter yang brutal dan kejam. Dia tanpa ragu akan menghabisi orang-orang yang berusaha menghalangi jalannya dalam mencapai tujuan. Selain hal itu, di panel berikutnya nampak Terrano Minami dan juga Taiju Shiba yang terlihat menangis atau mengeluarkan air mata ketika mereka berhadapan dengan sebuah pilihan berat di depan matanya. Perbedaan mencoloknya, Taiju Shiba menangis karena tidak rela harus membunuh orang-orang yang sebenarnya dia sayangi, yaitu Yuzuha dan juga Hakai Shiba. Sedangkan Terrano menangis setelah membunuh sosok ayah atau sosok panutan yang selama ini mengajarinya dan menginspirasinya untuk menjadi seorang penguasa terkuat di dunia berandalan. Terdapat kontradiksi antara Taiju dan juga Terrano. Walaupun keduanya sama-sama orang yang sangat suka sekali dengan kekerasan, namun kenyataannya masih ada batas-batasan yang tidak pernah dilewati oleh seorang Taiju Shiba, yaitu Taiju Shiba tidak pernah membunuh seseorang. Selanjutnya, kini kita masuk ke breakdown ketiga yang ada pada chapter 227 ini. Dalam salah satu panel manganya, kita diperlihatkan kembali sebuah fakta yang cukup menarik, di mana pada panel tersebut, Yasuhiro Mucho kembali diperlihatkan dalam ceritanya. Hebatnya, Ken Wakui sekali lagi menegaskan jika Yasuhiro Mucho adalah mantan kapten divisi kelima geng Tokyo Manji, bukan mantan anggota dari geng Yokohama Tenjiku. Padahal jelas sekali, jika pada saat pertarungan antara Toman dan Tenjiku terjadi, Mucho sudah memutuskan untuk keluar dan bergabung ke dalam geng Yokohama Tenjiku. Hal ini seakan-akan menegaskan kembali sebuah statement yang menyatakan jika Mucho bukanlah seorang pengkhianat. Tidak hanya sampai di situ. Saat berada di dalam penjara, Mucho sebenarnya merupakan salah satu orang yang dikalahkan oleh Terrano dan juga salah satu orang yang berjanji untuk ikut bersama Terrano Minami untuk membuat sebuah geng baru, yaitu geng Rokuhara Tandai. Namun kenyataannya, pada saat mereka semua sudah bebas dari penjara, Mucho tidak muncul lagi ketika Ran, Rindo, Mochi, dan juga Lord Shion Madarame datang menjemput Terrano. Jelas sekali ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi para mantan anggota eksekutif Tenjiku lainnya saat ini. Satu-satunya hal yang mereka ketahui yaitu Sanzula orang yang paling dekat dengan Mucho, dan Sanzula orang yang terakhir kali bertemu dengan Yasuhiro Mucho. Kemungkinan besar dalam pertarungan antara Ran melawan Sanzu, mereka akan bertanya mengenai kemana keberadaan dari Mucho kepada Sanzu. Entah apa yang akan terjadi setelahnya, ketika para mantan anggota Tenjiku lainnya mengetahui jika sahabatnya telah mati dibunuh oleh Haruchio Sanzu. Dari semua cerita yang ada pada chapter 227 ini, lagi-lagi Lord Shion Madarame sama sekali belum dimunculkan kembali dalam ceritanya. Tentu saja hal ini membuat kami semua khawatir, karena tidak mungkin Shion dilupakan semudah itu oleh Ken Wakui Sensei. Faktanya Shion merupakan salah satu karakter penting yang ada pada manga Tokyo Revengers ini. Bahkan dia pun mempunyai sebuah chapter khusus yang menceritakan mengenai kehebatannya saat menjabat sebagai presiden geng Black Dragons generasi ke-9. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.